Makanya lihat bagaimana perbedaan antara kita dengan para anbiya. Tatkala Yusuf berhasil menakwilkan mimpi saudaranya dan berhasil menjadi penguasa Mesir, apa katanya? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan ini adalah kehebatanku, ini adalah jerih payahku, latihan dan seterusnya. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Dan bagaimana lihat ikrar ahlul jannah tatkala mereka masuk surga. Inilah yang membedakan antara kaum mukminin dengan Qarun serta generasi penerusnya. Ahlul jannah tatkala mereka telah berhasil masuk surga, apa yang mereka mengatakan? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillah yang telah membimbing kami hingga kami sampai di tempat ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna apa? Linahtadiya laula an hadanallah. Ini ideologi kaum mukminin. Ini adalah ideologi ahlul jannah. Mereka tidak pernah merasa keberhasilan, sukses ini adalah hasil jerih payah mereka. Makanya Rasulullah SAW menekankan hal ini dengan mengatakan, innahu lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih. Sungguhnya tidak akan ada orang yang berhasil masuk surga dengan apa? Hanya karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, sampai pun engkau ya Rasulullah, wala ana. Sampai saya pun tidak akan bisa masuk surga hanya karena amalanku. Illa an yataghammadaniyallah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan aku rahmah, melimpahkan kepadaku rahmah kemurahan. Ini yang membedakan. Siapa dari kita yang setiap kali mendapatkan kesuksesan kepalanya tidak menjadi besar, menjadi bangga? Karena lihat di tengah-tengah kita sering terjadi sifat angkuh, hasad, dengki, ada sifat sombong. Kapan? Di saat berhasil. Kenapa itu? Karena merasa keberhasilan, kesuksesan itu adalah hasil jerih payah sendiri. Na'udzubillah. Qala innama utitu ala ilmin indi. Nah, ikhwan wa ahibbai, dengan menerapkan ideologi ini, akidah ini bahwa rizki semua yang kita alami adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan kita optimis, bukan malah geleng-geleng kepala menjadi pemalas, tidak. Kenapa? Karena dengan berbekal ini kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jatah rezeki kepada kita. Sebelum kita terlahir ke dunia, Allah sudah memberikan jatah rezeki untuk kita, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa jatah rezeki kita akan terhalang, dan tidak perlu merasa kita ini kalau tidak banting tulang menghalalkan segala macam cara, kita tidak akan bisa dapat jatah rezeki kita. Tidak perlu. La tastabtir rizqa, yakin, optimis, tidak pernah. Dia selalu mengatakan selama hayat masih dikandung badan, rezeki masih ada. Selama hayat masih dikandung badan, rezeki masih ada, sehingga optimis. Kenapa? Karena telah mendapatkan janji. La tastabtir rizqa, jangan pernah merasa jatah rezeki telat. Fa innahu lan yamutal 'abd, karena tidak mungkin ada orang yang mati hatta yablughahu akhir rizqin huwalah, sampai jatah rezeki dia yang terakhir telah ia nikmati. Fa ajmilu fi talab, dan ini indikator orang yang benar-benar beriman bahwa rezeki itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa indikatornya? Adalah al-ijmal atau al-jamalu fi talab, yaitu menempuh cara-cara yang baik dalam mencari rezeki. Akhdul halal wa tarku al-haram. Ini kalau benar-benar terwujud dalam jiwa kita. Namun seperti tadi dikatakan bahwa masyarakat kita sudah terlanjur jauh dari ideologi ini, sehingga semboyan yang dikembangkan adalah yang haram saja susah, apalagi yang halal. Di dalam pepatah Arab dikatakan al-halalu ma halla fil yad wal haramu ma hurimat minhul yad. Yang halal itu adalah yang berhasil kita genggam. Yang haram adalah yang gagal kita tangkap. Ini semboyan masyarakat kita. Na'udzubillah.
masyarakat Cirebon, mungkin ada yang tahu, ada perkampungan di Cirebon, Madesu. Kampung Madesu, masa depan suram. Isi perkampungan tersebut pencopet, pencuri, dan teman-temannya. Satu kampung. Kenapa? Mereka pesimis untuk hidup. Kalau tidak seperti ini, tidak akan bisa hidup. Madesu, sampai mereka membuat kampungnya Kampung Madesu. Karena mereka merasa tidak punya jatah rezeki. Sehingga dengan apa harus hidup, mempertahankan hidup, harus mengambil jatah rezeki orang. Padahal tidak sewajarnya hal ini ada dalam kamus kaum muslimin. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Andai kalian ini benar-benar percaya, beriman, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah beri rezeki. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, bagaikan burung di setiap pagi, burung yang setiap pagi ia berangkat keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki, untuk berjuang, untuk mengadu nasib, kata orang. Dan di sore hari pasti burung telah kembali dalam keadaan kenyang. Hanya ada satu burung yang ketika sore hari tidak kenyang, yaitu burung yang ajalnya telah tiba. Ketika dia pulang, dia tidak membawa rezeki. Atau ketika pagi hari, dia tetap berdiam diri di sangkarnya. Siapa dia? Burung yang sudah datang ajalnya, yang sudah harus menjalani suratan takdir, akan segera menghembuskan nafas terakhir. Namun tidak ada burung yang di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat dia berdiam diri nongkrong di sangkarnya. Padahal unik. Kenapa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dengan seekor burung? Karena burung ini termasuk binatang yang tidak punya tempat menimbun. Beda dengan semut. Semut ini memiliki gudang untuk menimbun makanan. Namun burung tidak. Dia bekerja, dia mencari, ya, terbang ke sana kemari, ya, hanya seperlunya yang ia makan. Untuk urusan esok hari, dia dengan menatap optimis. Setiap pagi hari lihat burung. Dengan begitu riang, ya, berkicau. Menatap pagi hari dengan optimisme yang tiada tara. Tidak ada burung yang pagi hari berdiam diri, tidak berkicau, kecuali burung yang sakit, yang sebentar lagi ajalnya akan datang. Namun manusia tidak. Banyak manusia yang di pagi hari dalam keadaan muram, dalam keadaan takut, gentar, dalam keadaan pesimis dengan harinya ini. Subhanallah. Dan ini adalah asuransi ikhwani wa hibbai. Kaum muslimin sekarang, produk-produk asuransi begitu laris. Dimulai dari asuransi pendidikan, kesehatan, masa tua, sampai anggota tubuh diasuransikan. Ada yang bibirnya diasuransikan, ada yang tangannya diasuransikan, ada yang otaknya diasuransikan, ada yang jantungnya, macam-macam. Kenapa? Mereka khawatir kalau sumber rezeki mereka ini nanti suatu saat putus, sehingga mereka merasa perlu untuk mendapatkan jaminan masa tua. Namun bagi kaum mukminin, orang yang beriman, tidak perlu dia ikut asuransi ini, karena sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala otomatis. Sejak ia di dalam kandungan ibunya sudah mendapatkan surat asuransi yang pasti dipenuhi. Tidak mungkin gagal klaim tanpa syarat yang repot. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Syaratnya hanya ini, ringan sekali. Beriman dan bertakwa. Beramal saleh dan meninggalkan yang haram. Allah akan beri. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Akan kami bukakan, akan kami turunkan kepada mereka barakat. Rizki dari mana? Dari langit dan juga dari bumi. Namun apa boleh dikata, di zaman kita sekarang, di masyarakat kita, yang keluar dari langit bukannya berkah, yang keluar dari perut bumi bukan barokah. Kenapa? Tatkala hujan, masyarakat ketakutan. Tatkala ada air dari bawah, dari perut bumi, masyarakat pun
ketakutan. Yang keluar dari perut bumi bukan lagi keberkahan. Yang turun dari langit bukan lagi keberkahan. Semuanya adalah awal mula dari adab. Setiap banjir masyarakat kita, kalau dulu dengan senangnya masyarakat menanti-nanti air hujan. Namun sekarang masyarakat di seluruh negeri kita, di seluruh penjuru negeri kita, setiap hujan mulai siap-siap. Yang kasurnya diangkat, yang berbagai macam yang kemarin di bawah segera diangkat. Kenapa? Tidak lama lagi akan turun atau datang banjir. Begitu juga tatkala ditemukan mata air di satu daerah, maka mulai tatkala ada pengeboran di satu daerah, takut lapindo yang terulang, macam-macam ketakutan. Sehingga lihat dahulu sungai-sungai yang tidak pernah banjir sekarang banjir. Dulu negeri kota-kota yang aman, tidak pernah ada ceritanya banjir, sekarang banjir. Sehingga hujan telah menakutkan, air yang keluar dari perut bumi pun telah menjadi momok bagi hidup kita. Kenapa? Karena tidak adanya lagi berkah. Telah dicabutnya lah keberkahan dari masyarakat. Kenapa? Dua hal yang tidak terwujud. Al-iman dan takwa. Masyarakat kita sudah lebih percaya kalau ngebor kekayaan Allah SWT yang ada di dalam perut bumi tidak lagi dipercayakan kepada insinyur, tapi dipercayakan kepada jago ngebor. Tahu sendiri siapa dia. Selanjutnya, lihat Rasulullah SAW telah memberikan warning. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, bisa jadi rezeki kalian terang. Dan itulah yang sekarang kita alami. Dahulu hujan itu begitu nikmat, mata air itu begitu sejuk. Sekarang semuanya menakutkan. Semuanya menakutkan. Sampai susu pun sekarang sudah katanya terkontaminasi berbagai macam penyakit. Daging sudah takut, yang namanya atrakah, macam-macam, semuanya sudah serba menakutkan. Ini adalah bagian dari cara Allah SWT menghalangi kita dari rizkinya. Kenapa? Kembalinya hanya satu. Sebabnya hanya satu, yaitu dosa-dosa kita. Dan bila kita mengaplikasikan, menerapkan prinsip ini, tentu tidak ada keserakahan. Tidak ada sikap menghalalkan segala macam cara. Kenapa? Rizki sudah dicatat. Tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Karenanya rasa tamak, keserakahan tidak akan pernah menghampiri kita bila kita benar-benar percaya bahwasanya urusan rezeki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan wa ahibbai, prinsip kedua. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata selama ini kita adalah para generasi penerus Qarun yang harus kita rubah. Kita harus tolak, kita tidak rela menjadi generasi penerus Qarun. Hartanya bolehlah, harta Qarun boleh kita terima, tapi ideologi jangan. Ideologi Qarun jangan diteruskan. Cukuplah menjadi pewaris hartanya saja. Nemu hartanya Qarun boleh, namun ideologinya jangan dikembangkan dan jangan dipertahankan. Prinsip yang kedua, hukum setiap perniagaan, setiap muamalah itu hukum asalnya adalah halal. Dan ini subhanallah, bukti kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sayang terhadap makhluknya. Karenanya pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya. Silahkan gali, silahkan cari, silahkan temukan dengan cara apa saja halal. Hukum asalnya adalah halal, boleh. Beda dengan negeri kita. Kalau antum membuka usaha, pasti yang dikatakan pertama, jangan usaha dulu sampai keluar surat izin usaha. Siupnya muncul baru boleh buka pabrik.